Yang di tahun 2002, lo semua masih pada sekolah. Ada film yang wajib lo tonton pada masa itu. Film remaja yang keren banget, karena ada aktor ganteng dan cantik, yaitu Nicholas Saputra yang beradu peran dengan Dian Sastrowardoyo. Ada Apa Dengan Cinta? Tapi di sini gue nggak ngulas filmnya, tapi lebih pada pemerannya yang sangat totalitas akting dan peran yang dia bawain sebagai Cinta. Dian Sastrowardoyo. Kalau nanti mau kiamat juga, repot amat pakai ada gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, siapa yang nggak kenal dengan Dian Sastro? Kiprahnya sebagai aktris, model, penyanyi, emang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dian Sastro ini sukses membintangi karakter Cinta di film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, keberhasilan Dian Sastro dalam menghidupkan karakter Cinta rupanya membuat banyak orang tertarik nih sama Dian Sastro ini. Sampai saat ini termasuk gue yang pada waktu itu film tayang masih remaja, sekarang dah jadi bapak-bapak. Buat lo yang kagum dengan sosok Dian Sastrowardoyo ini, ada yang lebih buat gue kagum lagi sih, yaitu perjalanan spiritualnya hingga ia memilih menjadi mu'alaf memeluk agama Islam. Karena Islam yang gue belajar dari guru gue ini adalah basically pasrah. Kayak mana sih? Simak video ini sampai habis ya. Gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget. Kisah mu'alaf Dian Sastrowardoyo ini pernah juga dibahas melalui channel YouTube-nya Daniel Mananta yang pada tahun 2021 silam. Kalau Dian Sastro ini ngungkapin pertanyaan yang ada di benaknya pada saat itu ia berusia 17 tahun. Saat dia masih cukup bisa dibilang labil. Ia membagikan cerita pengalamannya, mantep nih milih menjadi seorang muslim. Diketahui agama Dian Sastro semula adalah Katolik. Ibunya Katolik, bapaknya Buddha. Dibesarkan kan secara Katolik sama nyokap masih Katolik dan taat banget. Terus bokap Buddha gitu. Dan gue di umur 17 tuh gue sempet pengen cari gitu loh. Gue mempelajari banyak agama dan aliran. Gue punya pertanyaan-pertanyaan labil banget. Pertanyaan yang ada di dalam benaknya tuh ia sangat penasaran dengan alasan kenapa Tuhan menciptakan alam semesta dan semua isinya. Lantas kenapa juga Tuhan menghancurkannya saat hari kiamat? Dia ngaku nih saat pertanyaan ini disampaikan ke beberapa pemeluk agama namun tak kunjung mendapatkan jawabannya. Akhirnya ia pun mendatangi seorang ustadz. Ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget gitu loh. Gue anak filsafat, gue perlu yang logis gitu kan. To my own surprise, jawabannya dia terhadap pertanyaan gue itu kok gue nyes banget dan terjawab banget. Yang menarik adalah dari pertemuan dengan ustadz tersebut, Dian Sastro ngaku baru dapat jawaban yang dianggapnya logis. Ustadz itu bahkan sampai membuka Al-Quran dan Injil untuk menjawab pertanyaan dari Dian Sastro. Bukan cuma itu, ia pun terpengaruh dengan murid-muridnya ustadz yang ngakunya sih sang ustadz dan murid-muridnya ini memiliki rasa toleransi yang sangat baik. Nah, dari situ Dian menemukan sebuah jawaban dan dia mengutarakan keinginannya untuk belajar, memilih, dan memeluk agama Islam. Ya kalau belajar sama saya harus sholat 5 waktu, kamu mau nggak? Gitu. Dan nanyanya gitu lagi. Wow. Saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Gitu. Akhirnya boleh deh, mau deh Pak. Gitu. Soalnya gue pas lagi nyari-nyari orang juga nggak ada yang bener-bener bisa menjawab interest gue yang segitu ribetnya itu. Dan akhirnya bener. Dan intinya adalah yang gue pelajari adalah kenapa gue akhirnya menemukan di Islam. Karena Islam yang gue belajar dari guru gue ini adalah basically pasrah. Kalau nanti mau kiamat juga, repot amat pakai ada gitu loh. Memang kehadiran hari kiamat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia dan makhluk tanpa tujuan. Ia menciptakan manusia dengan maksud untuk memberikan pilihan, menguji iman, dan mengukur kebenaran.
Dalam penciptaannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan keadilan yang sempurna. Hari kiamat adalah saat di mana keadilan ilahi akan ditegakkan secara mutlak, di mana tidak ada satupun tindakan yang tidak akan diperhitungkan. Hikmah di balik hari kiamat adalah untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi dan mengungkapkan kesalahan yang tersembunyi, sehingga tidak ada keraguan atau keraguan lagi tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin disinilah Dian Sastrowardoyo yang memiliki kecerdasan yang logis akan diuji dengan pilihan mengenai agama yang hak, diuji imannya dan mengukur kebenaran secara logis sehingga ia mantap memilih agama Islam yang rahmatan lil alamin. Agama Islam yang menjadi jawaban atas segala kegelisahannya selama ini, yang ia dapat jawabannya dari seorang ustadz bahwa Karena Islam yang gue belajar dari guru gue ini adalah basically pasti. Alhamdulillah ya, ia menemukan seorang ustadz yang bisa membuka hatinya untuk dapat menerima agama yang telah Allah sempurnakan ini, agama Islam. Nah, ini juga ada video yang bisa menjadikan kita tercerahkan, diingatkan kembali oleh sosok dari Dian Sastrowardoyo ini. Saat ia di acaranya podcast Bang Denny Sumargo belum lama ini, kepasrahan kepada Allah dan bagaimana kita menghayati setiap bacaan Al-Quran yang kita baca, supaya kita paham artinya untuk menjiwai, meresapi ayat yang kita baca. Karena gue aktor, gue aktris, gue harus ngafalin artinya. Karena kalau nggak gue nggak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, gue bisa menjiwai artinya. Karena kalau nggak gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Gue aktor gitu loh, kan gue harus ngafalin skrip kan, harus pakai ada perasaannya gitu kan. Jadi nggak mungkin banget gue ibaratnya di mulut. Lu kalau doa, lu dijawab. Tergantung seberapa pasrahnya lu doa. Dan ternyata, Alhamdulillah, Dian Sastrowardoyo ini yang sangat semangat dalam belajar Al-Quran, ia memiliki kebiasaan yang baik di bulan suci Ramadan, yaitu menghatamkan Al-Quran. Gue waktu itu belum pernah hatamin Quran. Jadi sebelum nikah tuh gue hatamin Quran untuk pertama kalinya. It was quite emotional gitu. Gue juga kayak wow, ternyata gue bisa juga ya. Gue juga gak tahu gue bisa. Dan pas lagi hataman Quran tuh kalau nggak salah nyokap gue aja sampai ikut nangis loh. Padahal nyokap gue tuh Katolik gitu loh. Sejak itu gue pengen bisa komit setiap bulan puasa tuh gue ikutan grup tadarusan gitu loh. Tadarusan tuh kita khatamin Quran terus biar gak berat tuh kita rame-rame. Masya Allah, tabarakallah. Termasuk yang dikasih, mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya. Mungkin tapi gue dikasih rezeki arahannya tuh ke situ. Banyak banget. Semoga tetap istiqomah. Kenikmatan hidayah yang Allah berikan padanya juga dapat memberikan pengaruh positif pada kita yang alhamdulillah Allah beri nikmat iman Islam sejak lahir. Dian Sastrowardoyo layak dijadikan sosok salah satu wanita inspiratif Indonesia. Oke, subscribe, like, komen juga, share video ini dirasa video ini membawa kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue tuh termasuk yang dikasih, mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya, mungkin tapi gue dikasih rezeki arahannya tuh ke situ. Banyak banget teman-teman yang mungkin ada juga arahannya nggak ke sana, ada juga kan yang lebih ke logis, akhirnya ke sains, akhirnya lama-lama nggak ke kayak nggak nyambung gitu.